Swastiastu, Om Awignamastu Namastihan. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sri Susilawati, asal dari Nusa Tenggara Barat, kelas 20. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 di SMAN 8 Mataram. Uji kinerja itu saya dengan nomor pendaftaran 2020602829. Pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya guru akan awali dengan menjelimat Om Swastiastu, Om Awignamastu Namastihan. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran dengan berdoa. Asana. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran ya, dengan materi kita yang sekarang, yaitu tentang dasar. Apa kabar kalian semua? Baik. Nah, selalu dalam keadaan sehat ya, tetap semangat walaupun kondisinya kita pada saat ini sedang masih pandemi, kita masih zonanya kadang kuning, hijau, kadang orange ya. Untungnya tidak zona merah, jadi masih bisa kita melaksanakan luring atau tatap muka. Ya. Jadi ini sudah AC-nya di area suka. Yang lain gimana ini? Kira-kira dia kemana teman-temannya yang lain? Tidak ada keterangannya. Ya, jadi di masa pandemi ini terkadang orang tua khawatir untuk memberikan kewenangan untuk sekolah, ya karena kadang juga anak menyalahgunakan kepercayaan orang tua. Karena dikasih sekolah, tapi entah kemana. Iya, jadi yang masih bisa semangat untuk sekolah, harus sekolah karena belajar itu memang sangat penting, ya untuk masa depannya, untuk kehidupan kalian yang akan datang, ya karena kalau tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui apapun sesuatu itu. Ya benar nggak? Betul. Betul. Ya. Pada pembelajaran kali ini tentang materi Sana. Di dalam pembelajaran pada saat ini kita akan tujuan pembelajarannya pada hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang menggunakan model discovery learning, peserta didik memahami ajaran darsana dalam agama Hindu. Pertama itu adalah menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Kemudian menyajikan bagian-bagian ajaran darsana sebagai bagian dalam filsafat Hindu. Kita mengklasifikasikan dulu, mengkelompokkan apa saja yang menjadi pokok ajaran dari darsana. Tapi klasifikasikan dulu nanti bagian-bagian yang ada dalam ajaran darsana. Nah, sudah mengetahui apa itu pengertian dari wahyu? Angkat tangan. Siapa? Ilmu pengetahuan
Sakti itu kita memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi wahyu itu adalah ilmu pengetahuan, bukan bisikan-bisikan gaib ya, tapi ilmu pengetahuan yang turun dan diterima oleh Maha Esi. Jadi di Weda itu ada Sruti, ada Simerti dia, ya, untuk penerimaan wahyunya. Nah, begitu juga Dasana ini. Ya. Dasana ini termasuk dalam kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Di mana letak bagiannya? Letak bagian dari Dasana itu ada pada ajaran ada Wedanga dan Upaweda. Ya, jadi nanti di Upaweda itu ada itihasa, ada Purana, ada termasuk juga ya, ada Dasana ini masuk di sana. Jadi jangan lupa apa sih isi kitab suci kita itu. Ya, jangan hanya kita tahunya bahwa kitab suci kita itu adalah Weda, tetapi isinya kita tidak tahu. Ini juga termasuk di dalam ajaran kitab suci Weda. Pengertian dari Dasana. Kita akan mulai materinya sekarang ya. Kita akan mulai dari pengertian Dasana. Perhatikan baik-baik dari slide PowerPoint-nya. Nanti kalian catat. Ya, kata Dasana berasal dari urat kata das yang artinya melihat. Dasana itu merupakan kata benda, ya, yaitu penglihatan atau pandangan. Dasana itu berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Filsafat. Pernah kan mendengar kata filsafat? Pernah. Apa itu filsafat? Apa? Filsafat itu adalah pernah mendengar tri kerangka dasar agama Hindu. Nah, di sanalah masuk filsafat. Filsafat itu adalah fatwa. Ya, fatwa itu adalah filsafat, di mana dua hal itu, filsafat dan fatwa itu adalah kitab suci Weda. Kalau tidak ada landasan kita, yaitu filsafat, kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan sebagai umat yang beragama. Ya, karena kita punya namanya ide Sang Hyang Widi Wase, kita sudah diturunkan wahyu, ya, oleh beliau melalui Maharesi, di mana Maharesi itu sebagai guru yang memberikan pengetahuan kepada kita tentang ajaran keagamaan. Dan artinya gurunya memberikan wejangan, siswa akan duduk mendengarkan, ya. Kemudian dia akan menelaah, menganalisis, memahami apa yang sudah diucapkan oleh gurunya. Jadi sama dengan seperti sekarang kalian mendengar. Kita sudah duduk sama rata ya. Duduknya itu, kalian juga duduknya di bangku. Saya punya meja, kalian juga punya meja. Ini pengertiannya telah dibaca. Ada yang kurang dimengerti dari pengertiannya? Kita melihat, memandang, bukan berarti memandang melihat wajahmu yang menawan, ya,
kalian dengan guru, ya, aktivitas kalian itu bu guru juga nilai. Sama dengan kita berdoa tadi, itu ada nilai spiritualnya. Nanti ketika kita tanya jawab diskusi, itu ada nilai pengetahuannya. Kemudian ada nilai keterampilan nanti. Mungkin kalian akan presentasi, kalian akan praktek. Wira cara sastra, ada manana sastra, ada tarka, dan ada strada. Manana sastra itu adalah darsana yang melalui pemikiran atau renungan filsafat. Jadi itu dari kata dasarnya mana. Mana itu adalah pemikiran, ya, itu adalah pikiran. Inilah kelebihan yang didapatkan oleh manusia sebagai makhluk hidup, ya, karena manusia itu adalah makhluk yang paling utama yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya, dari segala apapun dosa yang dia lakukan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan dirinya, ya. Orang yang lain itu adalah sebagai perantara untuk membantu dia agar menjadi lebih baik lagi. Jadi kita tidak dibantu oleh orang lain untuk menjadi pribadi yang akan nanti ingin masuk surga. Ya, jadi dari niat, kemauan, dan pikirannya. Karena kita diberikan 3 kelebihan, kan? Apa saja? 1 tadi pikiran, 2 ini apa? Yang keluar dari bibirnya bu guru ini apa? Suara. Kalau kita begini badannya? Ya, jadi ada sabda, bayu, dan hidup. Kalau binatang punya? Sabda, lawannya bayu. Berapa? 2. Kalau tumbuhan? Mau yang mana kalian? Manusia. Hah? Manusia. Mau yang manusia? Ya. Makanya dengan keyakinan, dengan serada nanti, ya, itu ada keyakinan, ya, atau kepercayaan, ya, dalam ajaran agama itu ada 5. Kalau kita meyakini kelima hal itu, maka kita akan lahir kembali menjadi manusia. Kenapa kita harus punya keyakinan terhadap serada? Karena 1, kita percaya sama Tuhan. Itu Sang Yang Widi Wasi. Dia yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kedua, ada akmal yang diberikan untuk menghidupi dari makhluk hidup. Dalam diri kita namanya? Ya, jiwa namanya. Setelah kita hidup, kita akan berbuat yang namanya nanti akan menghasilkan suatu pahala. Sudah berbuat, apa yang terjadi? Ya, benar bahwa itu adalah kelahiran kembali. Setiap orang, setiap manusia ingin menjadi manusia kembali secara utuh, ya. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, maka kita akan lahir kembali menjadi seorang manusia. Tingkatan terakhir yaitu kita percaya dengan adanya moksa. Moksa itu adalah kelepasan, kebebasan, keterikatan kita kepada duniawi. Kita akan kembali ke asalnya tanpa kita lahir kembali. Ya, kemudian setelah serada itu ada tarka. Tarka itu adalah spekulasi, orang berspekulasi. Spekulasi itu kalau bahasa Indonesia itu artinya apa ya? Berspekulasi, berargumen, berpendapat, mempunyai pandangan, mempunyai penglihatan tentang sesuatu hal yang sudah dia lihat, dia pandang, dia ketahui, dia dapatkan. Nah, inilah nama atau istilah lain dari dasana, sehingga pengertian dasana tadi adalah pandangan, penglihatan terhadap kebenaran yang hakiki terhadap ajaran agama hidup yang ada dalam kitab suci. Filsafat takwa hidup. Ini adalah peta konsepnya, di mana pembagian dari filsafat takwa hidup tadi yang disebut dengan dasar. Astika dan nastika. Ada 2 kelompok besar yang ada dalam kitab dasana, yaitu astika dan nastika. Astika itu adalah kelompok yang mempercayai Weda sebagai
Di dalam buku kalian sudah ada, ya. Lihat di sana. Astika. Mimamsa itu ditulis oleh Maharshi Jaimini yang merupakan murid dari Maharshi Vyasa berdasarkan pada ritual kitab beda. Jadi ada kata ritual. Ritual itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran keagamaan dan kitab sucinya. Jadi ritual itu adalah yang bersifat suci. Kemudian ada Vedanta, ada Adwaita, Wasitwa-Dwaita dan Dwaita. Adwaita itu adalah sistem pemikiran monistik. Jadi di sana Atman dan Brahman saja yang dibahas. Ya, itu ditulis oleh Maharshi Sankara. Jadi apa itu Atman, apa itu Brahman, hanya itu aja isinya. Ya, itu tentang Adwaita. Kemudian Wasitwa-Dwaita itu ajarannya non dualistik, itu tentang alam semesta. Tapi alam semestanya ini masih sifatnya Nirguna Brahma. Tahu Nirguna Brahma? Saguna Brahma. Tahu? Pernah mendengar? Jadi Brahman itu yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Kemudian ada Brahman yang tidak dijangkau oleh pikiran manusia. Jadi ada alam skala dan niskala. Masa nggak pernah mendengar itu? Kalau di lagu ada itu. Ya antara ada dan tiada, gitu kan? Ya nggak? Ya. Kemudian Dwaita, ajarannya realistis. Nah, di sini mulai berkembang, mengakui Brahman dan alam semesta nyata adanya. Ditulis oleh Maharshi Madhva. Ya. Jadi sudah diakui bahwa Brahman dan alam semesta itu adalah bagian satu, ya, satu bagian utuh. Ya, di mana di sana Brahman sebagai penciptanya, ya, karena Brahman itu melalui tahapannya dalam proses penciptaan alam semesta itu membuat dua unsur, ya, yaitu ada purusa, ada prakriti, ada unsur kejiwaan, ada unsur kebendaan. Ya. Jadi nanti yang berupa benda-benda itu adalah Brahmanda. Tahu Brahmanda? Tahu Brahmanda? Brahmanda itu adalah seluruh Brahman yang berupa gugusan planet, yang misalnya matahari, bumi, ya, planet-planet itu, ya. Kemudian alam semesta ini adalah merupakan dari revolusi dari unsur-unsur yang sudah diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang ada unsurnya Panca-Mahabhuta. Ada apa lagi unsur penciptaan proses alam semesta? Ada selain Panca-Mahabhuta ada, wah, masa nggak ingat nih? Ada budi, mana, ahamkara ada. Kemudian ada Sapta Patala, ada Sapta Loka. Kita punya lapisan bumi ada berapa? Ada berapa? Ayo, Sapta itu berapa? 7. Ada 7. Ada kan juga lagunya sampai langit ke-7 akan dicari. Coba cari langit yang sampai ke-7. Ada nggak? Ada. Kita punya itu disebut dengan Sapta Patala, Sapta Loka. Ya, tapi yang lebih sering kita dengarkan itu adalah Triloka apa aja? Nah, kan? Kita ingat Triloka apa? Bur, Wah, Lapta, dan Wah. Kalian ini, ya, kalau Saraswati ada di Banten di bukunya. Kalau nggak Saraswati tidak pernah dibuka belajar bukunya. Ini ayah, ini ada Maharshi Gautama. Ya, ajarannya sudah ada di bawahnya. Kemudian ada Maharshi Kanada. Ya, di sini ada perhitungan dan perusahaan benda-benda alam semesta. Itu dalam ajaran Vaisesika. Ada Srawaka, Jaina, dan ada Buddha. Nah, nih ada yang tidak percaya sama surga, sifatnya ateis. Kemudian ada ajaran tersendiri. Jadi dia hanya mempunyai ajaran 4 kebenaran mulia. Ada 12 hal yang menyebabkan penderitaan dan 8 jalan
ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, dia guru yang nanya loh. Guru nanya ya? Bu, apa kita bisa masuk surga, Bu? Oh bisa. Kalau kamu sudah melaksanakan 50% ajaran kebaikan. Gimana hitung persentasenya, Bu? Gimana caranya? Ya kamu amati tinggal kamu setiap hari. Sesuai nggak dengan ajaran karma pala? Karma pala ada 3. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, kriya mana karma Nah, pala. Kamu posisinya yang mana sekarang di antara 3? Jadi masa lo ajarannya ke dasana? Tadi begitu Sarta Timira, kalau SMP dimulai Sarta Timira, ada sadribu. Gimana kita mengendalikan 7 ke 8 itu? Gimana caranya kita mengendalikan 6 unsur yang ada dalam diri kita ini? Nah, kita bisa masuk namanya surga. Bu, ada kata saya itu dulu jahat banget, Bu. Sekarang saya berubah baik, kira-kira namanya tobat. Ya, pasti ada jalannya. Kita berada di sancita karma pala. Hasil yang terdahulu kita nikmati, belum kita nikmati kan? Sekarang kita nikmati. Pernah mengeluh nggak? Kriya mana? Ya, tadi ngakal-ngakalan. Kita ngakalan anak dulu. Bu, saya bisa masuk surga apa enggak, Bu? Kira-kira jawabannya apa? Bisa. Bisa, dengan alasan? Ya, jadi dengan tingkah laku perbuatannya ya yang baik, karena kita sudah mempelajari yang tadi namanya Sabta Timira, ada Tadriku, ada Triguna. Nah, itulah yang dipakai untuk mengendalikan diri. Ada Trikaya, Pari, Udah. apa? Ada 3 perbuatan yang harus disucikan, ya enggak? Jadi kalau mau masuk surga, nah tadi ngakalin anak tua. Nah, tadi ngakalin guru, apalagi ngakalin diri Sendiri. This is me. Memang fatwa masih aku adalah engkau, tetapi Tuhan itu adalah Maha. Kita masuk dari dalamnya. Aku akan kembali kepada beliau. Aku akan kembali kepada Sang Pencipta. Jadi memang aku adalah kamu, kamu adalah aku. Emang mau berjenis kelamin yang sama dengan muka yang berbeda? tidak. Tidak. Ada lagi mau bertanya? Kira. Kenapa ajaran Nastika seperti Karvana, Jaina, dan Buddha tidak mempercayai adanya ajaran Weda sebagai yang tertinggi? Ayo, apa kita bantu guru? Dari pengertiannya aja sudah kita tahu. Yo, kenapa dia itu ada di golongan yang tidak mengaku Weda sebagai ajaran tertinggi? Adakah alasannya? Pasti ada ya. Setiap orang itu akan mempunyai alasan tersendiri. Kepercayaan dan keyakinan yang ada dalam diri manusia itu tidak bisa kita paksakan. Ya, dia mau ada di tempat yang mana tidak kita bisa paksakan. Tapi ketika dia memilih ada di tempat kita, kita tuh harus memberikan arah yang benar. Ada alasannya, ada. Mereka punya pribadi masing-masing itu ada alasannya. Mungkin di sana kalau kita zaman dulu, nggak boleh keluar sendiri nanti disembunyiin sama wewe gombel. Takut kan? Ya. Saya berarti kita. Kalau dia mungkin di atas sana tuh ada surga loh. Surga itu tempatnya indah. Masa sih? Saya nggak percaya. Karena udah saya bisa lihat secara nyata di bumi mungkin begitu alasannya kan? Di bumi itu surga dan neraka itu memang sudah saya lihat. Ketika saya bahagia, saya seperti masuk surga. Karena surga itu tempat orang yang bahagia. Ketika saya lapar, tidak ada makanan, saya seperti di neraka. Iya enggak? Iya. Jadi kalau saya dibilang di atas sana itu ada surga dan neraka, saya belum pernah ke situ. Jadi dia nggak percaya. Tuhan menciptakan alam semesta itu bagaimana caranya? Padahal yang menciptakan semuanya adalah Tuhan. Dia diciptakan itu melalui manusia. Manusia itu diciptakan dengan unsur-unsur panca mahabhuta karama anu. Cita budi mana ahamkara itu berevolusi. Jadi ada suku, ada wanita, makanya ada ratulah manusia. Kenapa juga dia itu mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka? Karena guru itu adalah orang yang paling tinggi di hadapan mereka. Guru
peserta didiknya ya malut, Ngomel. ada tidur, terlalu sekolah bu, gurunya yang udah cantik dari rumah, maksudnya jadi nafas panjang ya. Nek up to down. Iya. Kemudian ada 4 kebenaran mulia. 1 Arya Sarjani, ada Pratitya Samupada, 12 hal yang menyebabkan penderitaan, ada Astamarga 8 jalan yang benar. Kalau kita ada catur marga yoga, ada 4 jalan untuk mencapai yang namanya moksa. Ada Astanga yoga. Bagaimana kita itu berkonsentrasi untuk mencapai kepada posisi beliau. Maksudnya tidak dalam posisinya beliau, tapi mendekati dia bahwa ini loh hambamu ya, mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi seperti itu sudah alasan mereka. Salah satunya seperti tadi yang Ibu bilang. Ya. Sama dengan kalian, alasan kalian ke sekolah itu apa ya? Ke kantin? Mencari ilmu. Yakin, cari ilmu. Oke. Bagus, kalau udah yakin cari ilmu. Tapi kalau ke sekolah sekedar pak, karena di kantin ada jual bakso, ada Teman. traktir temennya, ada mau traktir jalannya. Nggak ada punya ayam. Nggak ada, Nggak. sekali kan? Ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Tadi ibu menyebut yang namanya catur marga yoga. Apa itu pembagiannya? Katanya mau capai surga, harus tahu dong jalan apa yang akan kita pakai untuk menuju ke sana. Apa jalan Nabi Nuh, apa jalan Gebang, Pantai. Karena banyak nama jalan kan? Iya. Catur marga yoga adalah 4 jalan. 4 jalan menuju kebahagiaan. 1 Bakti marga yoga, Jenana marga yoga, terus Karma marga yoga, satu lagi. Masa nggak apa-apa mah? Ntar saya tanya kota pemilu juga nggak akan bisa jawab. Raja marga Yoga. bakti, cinta kasih. Jenana belajar seperti sekarang. Karma berbuat yang ikhlas tanpa Pamrih. Raja yoga berata tapa semadi. Ya, yang bisa melakukan itu adalah kebanyakan para maharsi atau orang suci. Kita bisa nggak bu? Bisa. Kalau mau. Jadi kalau mengarah, ya itu yang tentang tadi catur marga yoga ya. Jadi 4 jalan kita menuju yang namanya moksa nanti atau surga nantinya ya. Kemudian ada lagi Apa gunanya percaya tidak percaya sama weda yang tertinggi itu sama yang secara langsung tuh tidak kontaknya. ya. Jadi apa sih hubungannya, apa kaitannya ya? Apa kita percaya dengan ajaran yang tidak langsung dari 4 ini? Sudah ada kaitan di sini ya. Dari ajaran pokoknya itu adalah urusan asas kejiwaan. Ini semua adalah proses dari penciptaan alam semesta. Ya. Bagaimana asas urusan kejiwaan itu dan asas dari prakriti kebenaran. Ya, itu semua dipelajari dalam ajaran Weda karena menyangkut yang namanya ide sanghyang widiwasa dari proses bagaimana bumi ini ada, bagaimanakah manusia itu ada, ajaran apa yang akan diturunkan oleh ide sanghyang widiwasa ke dalam Weda itu. Jadi semuanya ada kaitannya. Kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, tahu nggak asal alam semesta dari mana? Dari bulan tepung itu dari mana asalnya? Kan dari alam semesta, ya bahannya secara alami. Kalaupun bahannya
dilebihi dengan pikiran selain bersuara dan bergerak. Ya kan? Ya. Gunakanlah pikiran itu sebaik mungkin. Kita percaya dong. Karena memang diberikan, karena mampu berpikir. Masa dogi aja kalau nyebrang juga kadang lihatnya masa kita langsung gitu. Iya, padahal kita punya pikiran loh. Meong aja, walaupun dia gigit anaknya, kalau dia pindahkan anaknya itu nggak sampai mati. Kenapa manusia saling bunuh? Padahal punya diajarkan loh dalam kitab suci. Percaya? Percaya. Mengandung ilmu perdebatan dan ilmu diskusi tentang pengamatan yang kritis. Kita Upanishad, diskusi, tanya jawab. Kita sekolah. Kita mempelajari kitab itu. Dalam buku agama dunia sudah dituang di sana. Ya, apa isi dalam kitab suci itu dituang di situ. Kita percaya? Percaya. Ya, kita belajar, yakin gitu kan? Semua itu ada sloka, ada perkawinan, ada mantra, itu ada di sana semua. Perhitungan dan perumusan benda-benda alam semesta, seperti tadi proses penciptaan, dipelajari alam semesta itu dalam alam, itu terjadi. Percayakah kita? Percaya. Ya jelas. Kalau nggak percaya, tahu nggak asal-muasalnya dari mana? Ya. Jadi seperti itu ya hubungannya, kaitannya kenapa kita percaya terhadap ajaran yang maksudnya bahwa Weda itu diakui Weda itu sebagai ajaran yang tertinggi. Karena kita punya Srada, Panca Srada. Kesimpulannya adalah filsafat merupakan pencarian rasional ke dalam sifat kebenaran. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah sekarang kalian itu buat kesimpulan sendiri. Coba buatlah kesimpulan sendiri dari apa yang sudah ditanyakan temannya, dari apa yang sudah Bu Guru ucapkan tadi. Dari tadi penjelasan pertanyaan temannya, kesimpulannya tentang ajaran Darsana itu adalah apa yang kita dapatkan dari ajaran Darsana? Oh, mungkin saya baru Darsana bisa saya masuk ke gabung di dalam konsep Darsana itu saya gini-gini. Jadi kita sebutkan sama-sama lagi. Nanti kalau sudah buat kesimpulan, kemudian nanti Ibu akan berikan kalian soal latihan ini. Nanti ada KPD yang Ibu share ke dalam grup WhatsApp mata pelajarannya, ya, agar didiskusikan dengan orang tuanya di rumah, ya, kerjakan, kemudian dikirim kembali ke hasilnya. Ya, gimana? Kita menyimpulkan sekarang nih. Siapa yang mau menyimpulkan? Ibu, Oh, Wira. kesimpulan Wira. pelajaran yang tadi Ibu sampaikan itu adalah bahwa ajaran Darsana merupakan ilmu yang mengungkapkan nilai-nilai atau pandangan tentang kebenaran filsafat dengan sumber kitab suci Weda. Bagus pendapatnya, kesimpulannya. Sekarang Hasni, kesimpulan dari Darsana yaitu merupakan pandangan atau penglihatan tentang ilmu filsafat guna untuk mengetahui segala solusi dari berbagai permasalahan guna mencapai ketenangan jiwa. Iya, bagus sekali pendapatnya ya, Mira sama Lasmi, bahwa memang benar adalah ajaran Darsana itu sebagai filsafat tapol yang ada dalam ajaran agama Hindu yang mempelajari tentang suatu kebenaran yang hakiki terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita pelajari. Ya. Seperti tadi kita sudah menyajikan bagian-bagiannya, ya, bagian-bagian dari Darsana itu ada astika, ada nastika, ya astika itu apa, nastika itu apa saja yang ada di dalam ruang lingkupnya, ya, sudah tadi diperjelas, ya. Jadi seperti kesimpulan ini, filsafat merupakan pencarian rasional ke dalam sifat kebenaran atau realitas yang juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan permasalahan sekali rumput. Filsafat bermula dari keperluan praktis umat manusia yang mengincar mengetahui masalah-masalah transendental ketika ia berada dalam perenungan hakikat kehidupan itu sendiri. Jadi perlu sesuatu yang benar yang akan kita pandang, akan kita lihat, ya. Nah, jadi itu bagus sekali. Jadi kalian sedang mencermati apa yang guru ajarkan tadi, apa yang guru sampaikan tadi, ya, untuk menjadi
bermanfaat lagi dalam kehidupannya. Ya. Jadi kita harus percaya terhadap yang namanya serada, yaitu panca serada. Ada 5 keyakinan kita dalam ajaran agama. Terakhir, silahkan mengerjakan soal latihan. Ya, untuk LKPD akan di-share di grup WhatsApp mata pelajaran untuk didiskusikan bersama orang tua. Yang ini adalah latihan untuk pengetahuan kalian, apa yang guru sampaikan tadi masuk nggak, terekam nggak di dalam pikirannya. Ya, yang sudah jadi boleh dikumpulkan. Terima kasih atas perhatian semua. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi masih tentang dasana. Kita akan membicarakan lagi lebih luas tentang ruang lingkupnya pada pertemuan berikutnya. Kita akan akhiri, tapi sebelumnya ini hadiahnya, kecerdasan dan prestasi. Penutup. Para Mas Santi, Nawe. Om Santi, Santi, Santi. Ayo Wira, ke depan. Kita mantra penutup. Sikap tangan jari, berdiri, silakan seperti tadi. Kita mulai mantra penutup. Nawe. Demikianlah presentasi atas ujian kinerja saya pada pagi hari ini di kelas 10 di SMAN 8 Mataram. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.